يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan motivasi kepada kita untuk berusaha mengerahkan tenaga kita, pikiran kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya kita menjadi hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam negeri yang penuh dengan kemuliaan, kenikmatan, kebahagiaan, yaitu surganya di akhirat kelak. Dan yang paling tingginya adalah surga Firdaus, yang atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sedang jamaah sekalian, usaha manusia ini sangat minim kalau kita tidak katakan tidak serius untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan bahwasanya dia mencintai Allah hanya sekedar pengakuan. Pengakuan bahwasanya dia mencintai Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam hanyalah sekedar ucapan dan tulisan. Akan tetapi dalam praktek, kalau kita lihat yang berada di tengah-tengah umat Islam pada umumnya, pada khususnya yang mengaku sebagai umat Islam, masih kurang dari usahanya untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sedang jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, yakni kepada mereka-mereka yang mengaku cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah memerintahkan kepada nabinya supaya menyampaikan kepada umatnya yang mengaku cinta kepada Allah bahwasanya kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti saya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kamu.
wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada ayat ini adalah salah satu sifat di antara sifat-sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara sifat-sifat wali Allah. Dalam hal ini, dalam ayat ini disebutkan salah satunya adalah mengikuti Nabi. Di tengah-tengah masyarakat kadang ada lontaran syubhat, kerancuan dalam berpikir supaya umat ini jangan mengikuti Nabi. Apa ucapan mereka? Susah kalau kita mau ikut Nabi. Di zaman sekarang kita mau ikut Nabi sama dengan orang gila. Kenapa? Orang naik pesawat ke Palopo, kita masih jalan kaki. Orang ke Saudi sudah naik pesawat, kita masih naik perahu pinisi. Orang sudah naik Mercedes, kita mau masih naik kuda. Sedang jamaah sekalian, orang ini tidak faham. Dalam hal apa kita harus ikut Nabi? Dalam perkara apa kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini supaya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan agama Islam. Dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam perkara agama. Laisa fi umuri dunya, bukan dalam perkara dunia. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat sampai ke Madinah melihat para sahabatnya bercocok tanam korma, capek memanjat korma, mengawinkan, talqih, persemaian. Supaya korma itu berbuah, dia dikawinkan seperti panili, salak, dan yang semisalnya. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana bercocok tanam yang bagus korma? Maka Nabi menyatakan tidak perlu begitu. Kecintaan para sahabat mau mengikuti Nabi, maka Nabi memberikan petunjuk, tidak usah capek-capek manjat, begitu bahasanya. Maka tiba waktu panen, para sahabat menyampaikan gagal panennya. Maka turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dalam perkara dunia kalian. Ini menunjukkan sedang jamaah sekalian dalam perkara urusan duniawi jangan tanya Nabi. Dalam kebanyakan perkara, kalau mau bercocok tanam seperti di Indonesia bercocok tanam padi atau jagung, jangan tanya ustaz, kecuali ustaznya ahli pertanian sekalian. Maka sedang jamaah sekalian, di sini kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara agama. Ini akidah yang harus kita pegang. Ini keyakinan umat yang harus kita pegang supaya kerancuan berpikir itu kalau ada orang menyampaikan kita tenang. Oh itu maksudnya susah mengikuti Nabi kalau kita mau ikut naik onta. Apalagi di Indonesia tidak ada onta. Susah mengikuti Nabi kalau kita mau makan korma saja. Kita di sini makannya beras. Tapi dalam urusan ini juga ada rambu-rambunya. Kalau mau bercocok tanam, ada dalam ajaran agama kita. Jangan garap kalau bukan sawah sendiri atau kerjasama. Dan yang semisal dari itu sedang jamaah sekalian.
Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal suatu amalan, ini menjalankan amalan agama, amalan syariat, yang paling utama adalah ibadatullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tata cara ibadahnya bagaimana? Bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini mengikuti Nabi. Mana mentauhidkan Allah, mana menyembahnya kepada Allah, dan mana yang merupakan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang mengamalkan dan yang mengada-adakan sebagaimana kata Nabi, "Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang mengada-adakan suatu perkara agama, bukan penemuan dunia, bercocok tanam yang bagus hanya 1 bulan panen, alhamdulillah kalau ada. Seperti sekarang daging ayam potong tinggal 20 hari, dulu 40 hari. Jadi besar dosanya orang-orang yang membuat perkara-perkara baru dalam agama. Adapun perkara dunia, silahkan kreatif. Oleh karena itu sedang jamaah sekalian, ada orang yang sholat subuhnya bukan hanya 2 rakaat, dia tambah lebih banyak, lebih bagus. Iya. Bacaan sholatnya ada yang maunya bahasanya sendiri. Allahu Akbar, dia takbir, Allah Maha Besar. Jadi bukan Allahu Akbar. Dia ruku, dia baca terjemahannya saja atau bahasa apa terserah dia mau. Inilah yang harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ini mencontoh Nabi, alhamdulillah sangat mudah. Tidak susah. Maka sedang jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan di dalam ayat ini. Kalau mau menjadi wali Allah, mau menjadi orang yang pelindungnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah dalam perkara agama. Sebahagian umat ini mengikuti ustadznya, sementara ustadznya tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ustadz kita, penasihat kita, muballigh kita, beliau adalah penyampai Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, apabila ucapanku sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambil. Kalau tidak, lempar ke dinding. Coba lihat sedang jamaah sekalian. Al-Imam Asy-Syafi'i, imam, alim, kabir, tapi beliau tawadhu. Kalau ada ucapanku salah, lempar jauh-jauh, jangan ambil. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ya. Maka ini tuntunan dalam beragama, metode dalam hidup beragama. Di zaman sekarang ini ada umat mengikuti ustadznya sampai dalam perkara kekafiran, kekufuran, kemunafikan, bahkan dosa dan maksiat. Sampai-sampai sedang jamaah sekalian di sebagian negara, mudah-mudahan di Indonesia kita tidak ada, saking mengikutinya kepada ustadznya, bukan ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara dosa dan maksiat. Akidahnya udah salah, sampai menyembah dan sujud kepada gurunya, sampai yang sangat memalukan, sang murid-murid disampaikan oleh para ulama. Dan ada juga teman saya waktu kami masih di Madinah menyampaikan
kejadian ini dan bukan suatu rahasia tersembunyi, tapi sudah umum di negerinya, di Afrika Selatan. Sang murid kalau mau menikah, ya mohon maaf, ini mungkin ada yang kaget. Kalau mau menikah dan sudah menikah, sang istri sebelum disentuh oleh sang suami, diambil dulu oleh Pak Kiai. Dan ini kejadian sampai sekarang dan sampai hari kiamat kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ikuti gurunya, bukan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sedang jamaah sekalian, huwala yani syaikhuhu awwal marrah alladhi yafuddu bakarata az-zawjah. Istrinya, perawannya mohon maaf, diambil dulu oleh sang gurunya. Setelah itu apa yang terjadi sedang jamaah sekalian? Setelah diambil, na'udzubillah, dari dosa dan maksiat, sudah ajaran kekufuran maksiat, sang suami berterima kasih, syukran, jazakallah khair ya Syekh, kamu telah berbuat baik kepada kami. Mungkin di antara jamaah ada yang kaget, bahkan mungkin menyatakan, adakah yang seperti itu? Dan ini ada, bukan tidak ada. Sampai-sampai mengikuti guru, Pak Kiai, sang guru, sesuatu yang wajib, bahkan kalau tidak kafir. Ajaran yang sangat menyimpang, karena sang guru dan sang kiai dianggap wali Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, gurunya bisa terbang di udara, gurunya salat di atas air. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Al-Imam Al-Laits, kalau kamu lihat orang salat di atas air atau apa yang dilakukan di atas air, perhadapkan amalannya dan perbuatannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena ini bisa dilakukan oleh wali Allah yang benar atau wali syaitan. Bisa jadi juga dia wali Allah Subhanahu wa taala mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sehingga Allah membantu dan menolongnya bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh orang. Nah, ya. Maksudnya jatuh di air, bukan salat di atas air. Jatuh kemudian bisa terapung, kemudian selamat. Karamah wali. Ya. Karamah wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhadapkan perbuatannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Apakah dia salat, apakah dia puasa, apakah dia menjalankan Al-Quran, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Kalau dia melakukan, ikuti. Tapi jangan ikuti juga coba-coba di air. Jangan sampai walinya bukan sama kamu. Ya. Itu namanya karamah. Karamah wali, karamah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah, itu bukan sang hamba yang melakukan karamah itu, bukan keinginannya. Misalnya ada orang tiba-tiba jatuh dari gedung 5 lantai, kemudian alhamdulillah tidak apa-apa. Ini karamah wali. Bukan keinginannya, bismillah, saya tidak apa-apa, itu waris syaitan. Ya? Dilakukan oleh syaitan, tukang sihir, dukun dan semisal. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan kepada Allah, kurang, ditambah lagi, bisa terbang di udara. Walaupun dia bisa terbang di udara, kalau tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti Al-Quran, jangan ikuti. Jadi patokannya adalah ittiba' ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya definisi disampaikan lagi oleh Allah dalam ayat, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala, ini seruan, ucapan. Kalau pada zaman Nabi adalah ucapan yang senantiasa disampaikan oleh panglima perang supaya pasukan ini intibah, hati-hati, perhatian betul. Nah, ini Allah menyuruh perhatikan firman ini. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah adalah tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih, baik di dunia, lebih-lebih di akhir insyaallah. Alladzina amanu
wa kanu yattaqun. Jadi tadi keutamaannya. Keutamaan wali adalah dia tidak akan bersedih insyaallah. Kehilangan uang 500.000 tidak gundah gulana. Dia langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia segera ucapkan semua ini milik Allah. Kita ini milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Ini sifat wali. Keutamanya dia akan tidak sedih. Apalagi di akhirat sedang jamaah sekalian. Lebih-lebih lagi. Kemudian orang-orang yang menjadi wali Allah adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikatnya. Alladzina amanu. Beriman terhadap rukun-rukun iman dengan keimanan yang benar. Nah di sini banyak sekali orang yang beriman kepada Allah salah keimanannya. Ditanya di mana Allah? Allah ada di mana-mana. Salah. Wali Allah tidak beriman begitu. Malaikat, ada enggak malaikat? Dia bilang, enggak. Malaikat itu hanya lambang kebaikan. Na'udzubillah. Enggak ada malaikat. Alam kubur ada enggak? Oh, enggak ada itu. Bualan aja itu. Na'udzubillah. Belum lagi keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Belum lagi keimanan kepada surga dan neraka. Masih banyak yang menyimpang dan menyeleweng. Dan seterusnya sedang jamaah sekalian. Belum lagi keimanan terhadap takdir baik dan takdir buruk. Umat ini dapat kecelakaan, apa dia bilang? Seandainya kamu masih tidur subuh, kamu tidak ditabrak mobil jam 9 pagi ini. Rusak keimanan dan keyakinannya terhadap takdir. Ada kejadian, kita ucapkan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah dan Allah berbuat semau-maunya. Ini keimanan terhadap takdir. Nah, ini sedang jamaah sekalian. Jadi sifat yang harus dimiliki oleh hamba-hamba Allah, wali-wali Allah adalah al-iman. Beriman dengan keimanan yang benar. Maka mari kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah sehingga iman kita benar. Kemudian wa kanu yattaqun. Mereka itu bertakwa kepada Allah. Kalau amanu berhubungan dengan iman, keyakinan apa yang ada di dalam hati. Kemudian wa kanu yattaqun. Secara lahir. Bagaimana itu yang bisa terbang di udara? Oh dia salatnya sekali setahun. Na'udzubillah, bukan wali Allah. Karena Nabi salatnya sampai mati. Bagaimana yang bisa jalan di atas bara api? Puasanya Ramadannya hanya 3 hari. Loh kok bisa? Hari pertama mewakili 10 pertama, hari kedua 10 pertengahan, hari ketiga 10 terakhir. Itulah puasa Ramadan wali Allah. Kalian itu 30 hari, bukan wali biasa. Saya tanya orang seperti itu tapi sudah meninggal, kasihan, semoga diampuni oleh Allah. Puasanya kadang 3 hari saja, kadang 7 hari. Saya tanya, yang 7 hari kenapa? Hari kan hanya 7. Ahad, Senin, Selasa sampai Sabtu. Jadi 7 hari udah mewakili 29 atau 30. Siapa yang dia ikuti ini? Ya gurunya, kiainya. Ada lagi yang menyatakan salat bukan salat yang dimulai dengan takbiratul ihram kemudian ditutup dengan salam. Salat itu artinya salawat. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu sallu. Apa lanjutannya? Sallu. Coba lihat, sallu. Salawat. Jadi bukan salat. Nih. Banyak dalam Al-Quran yang as-salah itu bukan artinya salat seperti apa yang kita lakukan tadi. Jadi dia tidak salat seperti kita. Makanya dia punya pemahaman, saya biar jalan dan lari tetap salat. Itulah sifat wali. Na'udzubillah min dzalik. Maka sedang jamaah sekalian, jangan tertipu dan terkecoh dengan penampilan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang menampakkan dirinya bahwasanya dia wali Allah. Wali Allah beriman dengan keimanan yang benar dan mereka bertakwa.
At-taqwa, ketakwaan kita sudah paham, adalah imtithalu awamirillah wa jatinabu nawahi. Kita menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Dan dipaksakan juga, alhamdulillah. Firman Allah, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan bagi manusia, umat Islam, untuk ibadah haji, menunaikan perjalanan ibadah haji. Barang siapa yang bisa menempuh perjalanan. Alhamdulillah tidak dipaksa. Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, yakni jalankan perintah Allah. Mastata'tum, sesuai kemampuan. Tapi ada lagi yang mempelesetkan makna ayat ini. Dia menyatakan bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Kalau kau belum mampu berhenti mencuri, tidak usah. Kalau kamu belum mampu meninggalkan dosa, ya Allah menyatakan fattakullah mastata'tum. Ini tafsir dari kantongnya sendiri. Tafsirnya, kata Al-Imam Ibnu Katsir dan ulama-ulama yang lainnya dari para sahabat dan seterusnya, fattakullah, bertakwa kepada Allah, yakni fi fi'lil amr, fil amr, dalam menjalankan perintah, bukan dalam meninggalkan larangan. Coba lihat, pemahaman sebahagian wali Allah sangat hebat, melampaui pemahaman ahli tafsir, melampaui pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka kalau ada anak buahnya belum mau berhenti berbuat dosa, ya sesuai kemampuanmu, hasilnya juga kasih saya. Na'udzubillah. Maka sedang jamaah sekalian, meninggalkan larangan mutlak beda dengan menjalankan perintah. Maka dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam meninggalkan larangan tidak ada kata, tidak ada istilah sesuai kemampuan. Karena secara logika saja, sedang jamaah sekalian, belum kita bicara Al-Quran dan sunnah. Satu perintah, satu larangan. Kalau perintah, kita harus ikutkan sesuai kemampuan. Karena ada yang tidak mampu. Misalnya batu ini beratnya 500 kilo. Angkatlah, perintah kan? Yang menyuruh, ya ikutkan. Pak, yang mampu aja, saya ini masih kecil, belum bisa mengangkat. Nah, ya kalau gitu siapa yang mampu, angkatlah. Mau berdua, mau bersepuluh. Nah sekarang larangan, jangan angkat batu itu. Ada enggak mampu? Semua mampu untuk tidak angkat batu itu. Pasti semua mampu. Karena larangan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat, larangan mutlak. Jadi kalau belum berhenti mencuri ya dosa, belum berhenti meninggalkan zina ya dosa, belum berhenti berkhianat ya dosa, belum berhenti korupsi, kolusi dan seterusnya ya berdosa. Belum berhenti menggunjing sana sini ya dosa. Tidak ada istilah sesuai kemampuan. Yang ada adalah belum mau meninggalkan dosa. Iya. Pasti semua orang mampu meninggalkan kalau larangan. Seperti tadi batu itu. Kita tinggal diam, jangan bergerak mendekati batu itu, mampu kita untuk tidak mengangkatnya. Tapi kalau perintah, kita datang ke sana, walaupun kita mungkin bersepuluh belum tentu mampu angkat karena orang sakit semua. Iya. Ini sedang jamaah sekalian. Jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penampilan zahir, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Bukan penampilan pakaian, panjang jenggotnya putih sudah sampai pusar, dia sudah wali Allah, belum tentu. Sampai saya pernah itikaf di Masjid Nabawi, ada guru dari Sudan, Pak Kiainya itu. Dibangunkan oleh orang Saudi tidak paham. Tidur sudah mau salat subuh orang. Datang murid-muridnya. La salat. Syekh ada la yusalli khalas. Dia sudah tidak salat lagi, sudah tingkatannya wali. Saya dengar. Karena saya itikaf berdekatan. Subhanallah. Na'udzubillah minad dhalal.
Jadi tidak sholat. 10 hari itikaf tidak pernah sholat. Hanya baca Quran, berzikir. Karena murid-muridnya saja yang masih tingkatan rendah, dia sudah wali. Umurnya saya tanya, berapa umurnya guru itu? 80 tahun. Jenggot, Masya Allah, imamah, orang Sudan. Wali Allah tidak sholat. Wali Allah tidak pernah kena wudu. Bahkan yang seperti tadi nih, enak sekali, dosa dan maksiat, muridnya kawin dia dulu, yang ambil istrinya, na'udzubillah. Sampai kata teman saya itu yang dari Afrika, lebih senang lagi kalau sampai istrinya itu hamil. Jadi dia tinggalkan istrinya itu sampai check-in, hamil tidak. Kalau hamil, na'udzubillah, bergembira sekali, titisan ilahi. Apa bedanya dengan orang kafir? Inilah ittiba kepada guru, ittiba kepada pengajar yang tidak ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga yang mengikutinya. Inilah kegelapan di tengah-tengah umat. Sesuatu yang jelas terang-terangan dosa dianggap benar. Seperti sekarang ini, dulu mungkin kita tidak membayangkan ada pelacuran Islami. Sekarang sudah diislamkan pelacuran oleh orang-orang Syiah. Dengan nikah, namanya nikah mut'ah, indah sekali artinya. Ucapannya didengar, nikah mut'ah. Iya. Tapi pelacuran. Iya. Dosa dan maksiat. Sampai sang perempuan diperiksa oleh dokter, ada di Bandung kejadian. Apa dia bilang sama dokternya? Ya mau diapa, ini ibadah kami. Na'udzubillah min dzalik. Kalau begitu pulang kamu, enggak usah periksa sama saya. Mengikuti guru, bukan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini sedang jamaah sekalian, akidah kaum muslimin yang sudah sangat rusak di zaman sekarang. Pemahaman terhadap siapa itu orang yang dicintai oleh Allah. Siapa itu orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa wali-wali Allah? Siapa mereka yang mengikuti agamanya, agama Islam? Siapa yang hanya sekedar nama saja? Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang harus kita betul-betul dituntut untuk mempelajari agama kita, supaya jangan kita diperbodoh oleh mereka-mereka yang mengaku sebagai wali Allah padahal dia wali syaitan. Bukan ikut ajaran Allah, tapi ikut kepada ajaran syaitan, laknatullah alaih, yang pimpinannya adalah iblis, laknatullah alaih, yang dijamin masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kita dan taufik sehingga tidak menjadi seperti orang-orang yang seperti itu, naudzubillah, apalagi mengikuti mereka dan mengajarkannya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dijauhkan dari kesesatan, kegelapan, ketidakbenaran dalam mengikuti ajaran Islam yang dianggap benar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.